Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan Luar biasa. semangat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk yang memimpin doa hari ini, silahkan absen 18, yaitu Mas Kun Muhandis memimpin doa. Monggo Mas Kun Muhandis. Masuk apa enggak ya hari ini? Belum Mas lihat. Kun? Mas Kun belum datang, Bu. Oh, ya belum datang. Oh, digantikan Mas Masrur. Monggo Mas Masrur memimpin doa. Anjir. Baiklah teman-teman, pertemuan hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu. sebelumnya saya absen dulu nggih. Untuk yang absen ganjil nanti bilang apa, Cah? Bilang apa? Hey. Bilang Baik. untuk absen genap bilangnya hai. Bilang bagaimana? Hai Hai. 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 Oke, absen pertama Imam Mutakin. Tuh, gimana tadi? Hei. Hai Pak. Nur Ainia, Hai. Hai. Nurul Magafiro, Hai. Kun Muhandis. Izin, Bu. Ya. Sakit. Baru Sunat, pergi, Bu. Bu. Pergi Bu, acara keluarga. Acara keluarga piknik mungkin nggih. Mas Nur Muhsin, Hai hai. Titi Haji Harifi, Titi Hafidah, Hai. Nur Fatimah. Nur Fatimah hari ini absen lagi. Ya, Oh, belum Ya, belum sembuh. Besok dijenguk nggih. Nggih. Bu. Bu. Fatur Rahman. Hai hai. Masuk. Oke. Awana. Hai. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi nggih. Sebelumnya pada pembelajaran terdahulu atau kemarin kita mengenal minuman yang haram, tapi terlebih dahulu saya akan menentukan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan slide, peserta didik dapat menjelaskan pengertian binatang halal. 2. Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis binatang halal. 3. Setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal. 4. Setelah berdiskusi dan membaca buku, peserta didik dapat mengklasifikasikan binatang yang halal untuk dikonsumsi. 5. Setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi yang berkaitan dengan binatang halal. Nah, pada pembelajaran terdahulu atau kemarin, kita telah mempelajari tentang bab minuman dan makanan yang haram. Coba kita ingat-ingat kembali. Makanan dan minuman apa saja yang kemarin diharamkan? Contoh, sebutkan nggih.
Mbak Nur Ainiyah, contoh makanan yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya minuman keras. Makanan dulu ya. Makanan. Makanan keras. Makanan keras. Apa coba makanan? Contohnya makanan dari daging babi. Daging babi, betul sekali. Contohnya apa lagi, Mas Imam? Makanan yang diharamkan kemarin. Daging kucing, Bu. Daging apa? Daging anjing. Daging kucing, Bu. Daging kucing. Terus Ya, betul minumnya sekali. kelapa muda yang nyuri. Oke. Sekarang minuman yang diharamkan kemarin apa saja? Mas Masrur mungkin bisa menjawab. Oplosan, Bu, oplosan. Oplosan, ya. Misalnya bir dioplos sama budrek, misalnya nggih, itu jelas-jelas haram. Terus apa lagi minuman yang haram kemarin? Bir bintang, Bu. Yang beracun, Bu. Iya, yang beracun itu juga haram. Alhamdulillah kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin. Coba kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang binatang halal dan haram dengan subtema binatang halal. Coba perhatikan anak-anak gambar yang saya tayangkan ini. Yang kalian tangkap dari gambar tersebut itu ada apa saja? Banyak, Bu. Banyak banget. Ayam. Sapi. Ya, bagus. Ada Kambing babi. Cina, Bu. Ini termasuk dalam kategori haram ya, yang babi sama anjing. Yeah. Tapi yang ini sebelahnya adalah daging yang haram. Bagus sekali. Nah, sebelum kita jauh ke binatang yang halal dan haram, apa sih halal itu? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan dan mengandung manfaat tubuh kita. Coba anak-anak berbicara tentang halal, nggih. Kita bisa menemukan label halal itu di mana saja? Coba, di mana saja? Makanan, Bu. Makanan, terus Makanan. minuman, terus apa lagi? Apa? Jajan-jajanan ciki-ciki. Tempat Terus minuman, Bu. Es krim. ya kosmetik dan lain sebagainya. Itu jika tertera halal dan ada BPOM. Siapa yang tahu kepanjangan dari BPOM? Badan Dan pengawas Pengawas obat dan dan makanan. berarti makanan, minuman maupun apa saja yang berlabel itu berarti boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Muslim, Bu. Terus kemudian coba perhatikan gambar apa ini? Gambar sapi. Ya, ini antara daging sama susunya ya, ini halal. Kemudian pengertian dari binatang halal sendiri. Binatang halal itu apa sih? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya, coba perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar
Binatang apa yang saya tunjuk ini? Ikan, Bu. Nah, ini Ikan binatang koi. apa? Ini binatang apa? Ayam. Kuda. Sekarang kita masuk, Binatang darat. kita masuk ke jenis-jenis binatang. Jenis-jenis binatang yang halal dikelompokkan menjadi berapa? 2, Bu. 2. Yaitu binatang halal yang hidup di air dan binatang halal yang hidup di darat. Apakah kalian bisa menemukan mungkin yang nomor 3 binatang halal yang hidup di udara ada apa tidak? Ada, Bu. Belum ada, belum bisa menemukan. Jadi yang Burung, Bu. burung itu di darat, tapi cuma apanya ini ya kalau berterbangan ya di udara, bukan yang hidup di udara, tidak bisa. Lanjut nggih. Nah, pengertiannya sekarang. Jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya adalah halal untuk dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, atau mati sendiri maupun sebab lain. Contohnya, Mas Imam saat diajak bapaknya pergi ke pantai, dia menemukan seekor ikan yang lumayan besar tanpa dipancing, tanpa dikail, tapi ikan tersebut tiba-tiba sudah ada di daratan, nggih. Hukumnya boleh apa tidak dibawa pulang untuk dimasak sama ibu Pak Imam, ibu Mas Imam? Boleh apa tidak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Halal, meskipun Halal. mati. Tidak usah Dan diragukan. sudah bilang yang punya, Bu. Oke. Selanjutnya, binatang halal yang ada di darat. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Nah, saya tunjuk. Binatang ternak. Kambing. Oh iya. Tadi kan kalau minuman dan makanan ataupun obat-obatan bisa kita melihat label dari makanan atau obat-obatan, nggih, kehalalan. Kalau binatang dengan cara apa? Siapa yang tahu? Untuk mengetahui kehalalannya, bagaimana cara kita mengetahui? Siapa yang bisa menjawab? Disembelih. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara mempelajari ilmu fikih. Biar kita tahu mana itu binatang yang dihalalkan, mana itu yang diharamkan. Karena sampai sekarang saya belum menjumpai sapi yang ada sejak lahir tentang halal itu belum ada, nggih. Caranya yaitu kita dengan mempelajari ilmu fikih, jadi kita tahu mana yang halal. Meskipun di tubuh sapi itu enggak tertera langsung halal, enggak ada kan, misalnya di ekornya ada, tidak pernah, nggih. Kambing juga tidak ada itu. Lanjut. Nah, dalil tentang halalnya makanan atau binatang dari laut. Ini ada dalilnya yang menjelaskan tentang halalnya suatu makanan atau binatang. Terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, yang artinya Allah. hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini adalah dalil mengenai halalnya suatu binatang atau Makanan, Bu. Tadi terdapat di Quran surah apa, Cah? Apa? Surah Al-Maidah. Al-Maidah, Bu, ayat Ayat 96. 96. Mbak Nurul, dibaca, diulangi lagi. Dibaca. Walis sayyarah. Nah, hewan ternak dihalalkan bagimu terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ini adalah dalil yang menerangkan bahwa daging ternak adalah halal. Nah, selanjutnya khusus binatang yang hidupnya di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi untuk binatang yang ada di darat itu hukumnya halal kecuali ada suatu dalil yang mengharamkan. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih itu pun halal dengan syarat yaitu melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Nah, coba lihat gambar ini. Membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Perhatikan, Ge. Ini adalah gambar apa? Gambar orang makan. Orang makan. Makan orang. Coba Makan. jangan makan orang dong, nanti Baik. malah itu malah apa nggak baik makan orang. Ini adalah gambar keluarga yang sedang makan bersama, begitu nikmatnya. Nah, dengan syarat harus mengkonsumsi hidangan yang halal. Islam menyeru kepada umat manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi dari makan makanan yang haram. Coba kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal? Cek diri masing-masing, sudahkah setiap hari kita makan atau mengkonsumsi dari makanan yang halal atau belum? Coba dicek. Sudah, Bu Mbak Hafidho? Insya Allah sudah, semuanya insya Allah sudah mengkonsumsi makanan yang halal. Sekarang kemarin juga dijelaskan hikmah-hikmah dari makanan-makanan yang halal itu banyak sekali, termasuk untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, selanjutnya kelompok 1 akan saya bagi yang terdiri dari Imam Mutakin, kelompok 1. Kelompok 2 Nur Ainiyah.
kelompok nggih Mas Imam. Oh, Diingat-ingat. nggih, Bu. Terus Nurul Manggofiro ini kelompok 1. Kelompok 2 Un Muhandis, Masrur Mohsin dan Najiha Rifki masuk di kelompok 2. Iya, Bu. Kelompok 3 Siti Hafidhoh, Nur Fatimah, Fatur Rahman dan Muawanah masuk di kelompok 4. Nah, coba bersama-sama dengan kelompoknya kita berdiskusi mendiskusikan gambar yang ada di tayangan ini. Perhatikan gambar ini sudah. Sudah, Bu. Bu. Masing-masing kelompok nggih. Sudah Bu. ya. Kelompok Oke, 1, 2, sudah. 3 sudah berdekatan. Coba apa yang kalian tangkap dari gambar yang saya berikan ini? Yang ada di tayangan ini. Ini gambar apa ya? Kambing. Bangkai, Bu. Bangkai kambing. Kambing tidur. Kambing mati. Kambing, Pingsan. kambing mati. Ini Kambing pingsan adalah itu. kambing mati. Kambing tanpa kepala. Nah, ini adalah bahan diskusi kita. Pak Ramso mempunyai 5 ekor kambing. Coba tadi masing-masing kelompok memperhatikan ini. Pak Ramso mempunyai 5 ekor kambing. Setelah diberi makan rumput, salah seekor kambing mengalami keracunan. Diduga racun tersebut didapat dari obat rumput. Oke. Jadi Pak Ramso tadi mencari rumput tapi tidak tahu kalau rumputnya dikasih obat atau yang punya lahan itu mematikan rumput dengan cara disemprot. Oke, supaya rumputnya mati. Tapi Pak Ramso tidak tahu, malah rumputnya tadi dibawa pulang lalu diberikan kambingnya. Setelah tetangganya tahu bahwa Pak Ramso mati keracunan, mereka berdatangan meminta kambing tersebut untuk dimasak bersama. Nah, ini adalah suatu kasus yang sering terjadi di setiap daerah ini. Begitu ada kambing mati atau hewan ternak mati, itu tetangga-tetangganya pada berdatangan untuk meminta untuk dimasak. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah hukum memakan daging tersebut meskipun sudah dimasak? Jelaskan dengan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ingat ya, tadi kelompok 1 ada Mas Imam, Nur Ainiyah dan Nurul Bangfiroh. Coba diskusikan. Kelompok 2 Kun Muhandis, Masrur Mohsin dan Najiha Rifki. Kelompok 3 saya ulangi, Siti Hafidhoh, Nur Fatimah, Fatur Rahman dan Muawanah. Silakan kalian berdiskusi. Baik, Bu. Diskusi waktunya 10 menit. Iya, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Iya. Kalau sudah, silahkan kelompok 1 diwakili sama Mbak Nur nggih, Nur Ainiyah nggih. Kelompok 2 diwakili sama Mbak Najiha. Masuk tadi ya Mbak Najiha nggih. Masuk. Kelompok 3 nanti diwakili sama Mbak Siti Hafidhoh. Masuk nggih. Kemarin ini Mbak Siti Hafidhoh tidak masuk karena ibunya menyembelih kambing, jadi tidak masuk. Nah, ini.
ibunya menyembelih kambing kok tidak masuk sekolah. Coba nggih kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan kelas. Ayo Mbak Dara ini ya. Oke, Bu. Dari cerita itu, hukum kambing itu hukumnya haram. Jadi haram. Karena apa? Karena jadi bangkai, karena matinya tidak dengan cara disembelih. Gitu, Bu. Iya, jawaban yang bagus sekali. Kelompok 2, coba Mbak Najiha. Terima kasih. Depan kelas. Silakan Mbak Najiha. Oke, jadi hukum kambing tersebut, kambing sendiri hukumnya halal. Akan tetapi karena sudah meninggalkan bangkai dan bangkai ini akhirnya menjadi haram. Hukum kambing sudah, Mbak Najiha. jadi karena menjadi bangkai terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, jawaban yang sangat bagus sekali. Kelompok 3, Mbak Hafidhah. Coba mewakili dari kelompok 3. Ya, bangkai kambing itu haram, Bu. Iya, dengan alasan apa Mbak Hafidhah? Iya, karena kambingnya kan sudah mati menjadi bangkai. Ya. Itu, Bu. Oh gitu ya. Semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 betul semua. Jadi dapat saya simpulkan bangkai selain bangkai belalang dan ikan hukumnya adalah haram. Dan karena yang boleh makan bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai ikan dan belalang. Oke. Tugas diskusi sudah sudah selesai. Maka untuk pertemuan kali ini saya akan kasih tugas berupa tes tertulis, tapi bukan dikerjakan di sini, melainkan untuk dibawa pulang dan dibahas besok pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi sebelum saya tutup, jangan lupa ada PR Bu. Ya. Sebelum saya tutup, jadi untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini dapat disimpulkan 1. Binatang halal adalah semua binatang yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syarak dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Kedua, jenis binatang ada 2, yaitu yang hidup di air dan hidup di darat. Semuanya boleh dimakan asalkan ada dalil syar'i yang menghalalkan binatang tersebut. Yang ketiga, Allah menyeru kepada manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi dari makanan yang haram agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang sama, yaitu binatang yang halal dan subtema tata cara penyembelihan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.